Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Agustianti Mega Puspita. Saya di sini akan presentasikan hasil diskusi bersama teman kami dalam ruang kolaborasi dan demonstrasi kontekstual pada topik 7 pada mata kuliah prinsip pengajaran dan asesmen yang efektif di sekolah menengah. Ya, pada topik ini membahas mengenai isu aktual terkait pembelajaran dan asesmen di sekolah. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Asisten Media Puspita, kemudian Berliana Magdalena Barinding, ada Siti Fatimah, kemudian ada Husin Beri Chandra, dan Jalo Patra Ramadan. Ya, di topik ini kami merangkum 3 isu aktual. Yang pertama mengenai pendidikan karakter. Ya, pendidikan karakter merupakan program baru yang diprioritaskan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang mana diharapkan peserta didik dapat menerapkan dan menghayati serta memiliki karakter pendidikan yang sesuai dengan jati diri bangsa. Ada 3 poin permasalahan dari pendidikan karakter ini. Yang pertama adalah pemahaman guru mengenai konsep pendidikan karakter yang masih belum menyeluruh. Kemudian poin kedua, guru belum dapat memilih nilai-nilai karakter yang sesuai dengan mata pelajaran yang diampunya. Dan yang terakhir, terdapat guru yang belum dapat menjadi teladan atas nilai-nilai karakter yang dipilihnya. Hal ini menurut saya pemerintah atau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengangkat atau berpendapat bahwa pendidikan karakter ini memang wajib diprioritaskan karena saya melihat banyak sekali peserta didik yang masih belum menerapkan pendidikan karakter yang baik, kedisiplinannya, kehormatannya, kemudian tata krama dalam berbicara dan bertingkah laku itu masih kurang sekali, sehingga diharapkan pendidikan karakter ini terutama di sekolah guru bisa guru bisa memahami, kemudian mendapatkan pemahaman yang baik mengenai pendidikan karakter. Di mana kita sering mendengar bahwa guru itu digugu dan ditiru, ya. Di mana guru digugu itu apa yang mereka ucapkan, apa yang mereka mereka lakukan baik secara lisan maupun tulisan itu menjadi tauladan bagi peserta didik. Kemudian ditiru juga sama. Jadi guru itu sebagai contoh utama di sekolah oleh peserta didik. Jadi pertama itu harus ditanamkan dulu pemahaman yang baik, pendidikan karakter yang seharusnya dimiliki oleh guru, kemudian akan bisa ditransfer dengan baik dan efektif kepada peserta didik. Nah, di sini kami juga memiliki rekomendasi solusi mengenai pendidikan karakter. Yang pertama, guru perlu mengikuti pelatihan tentang pendidikan karakter. Ya, seperti saya ucapkan tadi bahwa memang guru harus memiliki pemahaman yang baik mengenai pendidikan karakter agar nantinya bisa diimplementasikan di sekolah dan diharapkan peserta didik pun juga mendapat nilai positif dari pemahaman atau ilmu pendidikan karakter yang ditransfer oleh guru. Kemudian yang kedua, pemerintah perlu memfasilitasi pelatihan yang dimaksud di atas. Ya, terutama guru itu bisa memiliki pemahaman tersebut harusnya ada turun tangan dari pemerintah. Kemudian guru perlu menjadi teladan bagi peserta didik. Iya, semua bersumber dari guru memang harus memiliki pemahaman mengenai pendidikan karakter. Kemudian yang keempat, diperlukan adanya identifikasi dan analisis mendalam tentang pendidikan karakter. Dan yang terakhir, guru perlu terus belajar dan mencari informasi seluas-luasnya. Iya, memang kalau menurut saya guru memang tidak bisa lepas dari untuk stop belajar, ya, karena ilmu yang ditransfer oleh guru itu memang sangat-sangat bernilai positif bagi peserta didik. Jadi memang harus dikuatkan dulu gurunya, baru kemudian dapat ditransfer ke peserta didiknya. Kemudian yang kedua adalah isu aktual mengenai segala bentuk pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Ya, ini sama halnya dengan pembelajaran paradigma baru di mana bahwa pembelajaran
di kelas itu akan jauh lebih efektif ketika pembelajaran berpusat pada peserta didik. Ya, hal ini memiliki 3 poin. Yang pertama adalah ada masalah dalam berpusat pada peserta didik, yaitu terdapat guru yang masih kesulitan dalam time management di dalam kelas. Jadi memang guru masih belum, beberapa guru termasuk saya pun juga, itu masih terkadang masih belum bisa memanage waktu yang baik dalam kelas. Di mana pembelajarannya memang harus student centered, bukan teacher centered, ya. Kemudian poin kedua, guru belum beradaptasi sepenuhnya dengan student centered, ya, sehingga metode ceramah masih diterapkan. Iya, masih memang perlu perlu aplikasi yang baik, implementasi yang baik terhadap pengajaran student centered ini, ya, karena masih beberapa guru yang masih masih berpatokan pada pendidikan konvensional. Kemudian terakhir, terdapat guru yang memiliki pemikiran bahwa yang penting materi selesai. Iya, saya juga merasakan hal ini saat sekolah, dan saya pun juga sempat sebelum kurikulum mereka, saya juga pernah merasakan mengajar yang penting selesai saja. Nah, ternyata ini salah, ya, karena um, peserta didik jadinya tidak bisa mengungkapkan atau tidak bisa mengembangkan potensi yang mereka punya, karena mereka hanya berpatokan pada apa yang disuruh oleh guru. Jadi mereka peserta didik harus mematuhi apa yang diinginkan guru, ya. Tapi guru tidak bisa melihat apa sih yang diinginkan oleh peserta didik. Ya. Kemudian yang ketiga, oh ya, rekomendasi solusi dari pembelajaran student centered. Yang pertama, guru perlu mengikuti kemajuan teknologi, kemudian tidak menggunakan metode kuno, ya, seperti ceramah, gitu, terus, dan peserta didik hanya duduk diam saja melipat tangannya di atas meja. Kemudian ada fokus dengan tujuan yang hendak dicapai. Iya, jadi di sini memang harus diperjelas lagi apa sih tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Kemudian diperlukan komunikasi yang intens dengan peserta didik. Ya, kalau memang dulu, ya, pembelajaran waktu saya masih sekolah, peserta didik itu harus mendengarkan saja apa yang diperintahkan oleh guru. Jadi kami seperti takut terhadap guru. Nah, sekarang di pembelajaran paradigma baru ini harus mencair, harus membaur, ya. Jadi guru sebagai fasilitator memang harus bisa mewadahi atau memfasilitasi potensi yang dimiliki oleh peserta didik. Guru mau membantu mengarahkan peserta didik kemana arah dari pemahamannya, sebagai contoh. Kemudian, guru perlu terus belajar dan memperluas wawasan. Ya, ini seiring dengan kemajuan teknologi, di mana memang guru juga harus terus belajar, ya, agar tidak ketinggalan zaman. Dan terakhir adalah pembelajaran berdiferensiasi. Ya, ini juga menjadi fokus atau isu-isu aktual, di mana ketika pembelajaran disesuaikan dengan karakter peserta didik, maka akan lebih memudahkan peserta didik dalam mengikuti pembelajaran. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya tadi, bahwa memang pembelajarannya itu harus bisa memfasilitasi kebutuhan belajar peserta didik. Guru memang harus bisa membaur peserta didik agar peserta didik menjadi nyaman belajarnya dan merasa aman dekat dengan guru. Ya, ada beberapa poin, ya, di sini masalahnya mengenai pembelajaran berdiferensiasi, yaitu pertama, masih terdapat guru yang mengalami kesulitan dalam memahami karakteristik semua peserta didik di kelasnya. Ya, ini menjadi masalah, ya, termasuk saya juga saat mengajar terbimbing, karena banyaknya karakter peserta didik yang beragam, jadi saya masih bingung bagaimana caranya saya bisa memfasilitasi semua keragaman belajar dari peserta didik. Nah, kemudian yang kedua, guru kesulitan mengimplementasikan pembelajaran yang disesuaikan dengan karakter peserta didik. Ya, ini menjadi PR juga, ya, bagi beberapa guru yang masih belum terbiasa dengan pembelajaran berdiferensiasi. Saya harap semoga, ya, saya dan guru-guru yang lain pun juga akan bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi secara efektif.
Nah, adapun rekomendasi solusi, yang pertama adalah guru melakukan asesmen diagnostik untuk mengetahui karakteristik peserta didik di kelasnya. Ya, biasanya ini dilakukan asesmen diagnostik itu di awal ya, masih seperti profiling peserta didik ya, jadi mengetahui bagaimana karakter belajarnya, cara belajarnya, terus kemudian apa yang mereka suka gitu ya sebagai contoh. Jadi supaya saat proses pembelajaran guru bisa menentukan nih bagaimana rencana pembelajaran yang tepat dan efektif ya agar time manajemennya itu baik. Kemudian yang kedua, guru merencanakan dan membuat modul ajar atau rencana pelaksanaan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Ya, RPP atau kita sebut ini biasa ada di kurikulum 2013 dan saat ini di kurikulum Merdeka itu modul ajar ya itu memang harus disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik ya artinya bagaimana peserta didik itu bisa apa namanya belajar dengan nyaman, belajar dengan paham ya dan aman, rasa aman yang mereka miliki. Sehingga apa yang guru sampaikan, pembelajaran yang guru sampaikan itu menjadi pemahaman yang holistik atau pemahaman secara utuh dan pembelajaran pun menjadi apa namanya pembelajaran pun bisa menjadi bermakna. Adapun alternatif rekomendasi ya beberapa kami rangkum. Yang pertama adalah menganalisis capaian pembelajaran untuk merumuskan tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran yang jelas dan tepat. Ya ini memang perlu dianalisis ya, apa sih tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Kemudian yang kedua, guru merancang dan menetapkan modul ajar dengan menyesuaikan prinsip efisien, efektif, dan berorientasi pada peserta didik. Ketiga, menetapkan alokasi waktu dan penyampaian pokok bahasan kepada peserta didik ya. Ini berhubung dengan time management agar tujuan pembelajaran tadi bisa tercapai pada hari itu. Kemudian, menggunakan metode dan media yang sesuai dan mendukung tujuan pembelajaran. Ya, metode dengan media ini sangat perlu sekali, sangat dibutuhkan sekali ya, sehingga pembelajarannya itu akan menjadi pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna bagi peserta didik. Dan guru pun juga mendapatkan feedback yang baik pula. Kemudian ada perlunya diadakan asesmen diagnostik, formatif, dan sumatif dalam proses pembelajaran. Ya, diagnostik ini biasanya di awal, kemudian formatif itu biasanya di akhir pembelajaran. Di apa namanya tidak setiap tapi di akhir pembelajaran pada hari itu. Kemudian sumatif itu adalah keseluruhan ya nilai keseluruhan atau asesmen keseluruhan dari proses pembelajaran. Poin selanjutnya ada asesmen yang diberikan disesuaikan dengan materi pembelajaran. Iya, asesmen ini juga memang harus disinkronisasikan dengan materi apa yang akan diajar. Kemudian melakukan self-assessment atau penilaian diri, kemudian ada juga penilaian antar teman atau peer assessment, dan terakhir ada juga refleksi antar teman. Ya, mohon maaf itu typo di sana atau refleksi. Jadi memang butuh juga tidak hanya refleksi guru saja, tapi peserta didik pun juga harus bisa belajar merefleksikan apa yang telah mereka dapatkan dan bagaimana proses keberlangsungan proses pembelajaran tersebut, baik peserta didik dengan guru atau guru ke peserta didik atau bahkan peserta didik dengan peserta didik. Jadi mereka belajar untuk mengungkapkan beropini ya mengenai pembelajaran yang mereka mereka dapatkan pada hari itu. Dan yang terakhir, memberikan feedback atau umpan balik yang memotivasi peserta didik. Nah, di sini peran guru terakhir adalah guru Prodingat tidak boleh menjudge peserta didik walaupun dia memang kurang dalam pembelajaran. Jadi memang guru harus memberikan umpan balik yang baik ya agar peserta didik yang belum bisa atau kurang bisa akan menjadi bisa di pertemuan selanjutnya. Ya. Demikian presentasi saya mengenai isu aktual terkait pembelajaran dan asesmen di sekolah ya pada pembelajaran paradigma baru ini. Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.